Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masih membahas tentang program linear. Ya, ini merupakan video part kedua, yaitu video lanjutannya. Jadi kalau adik-adik atau rekan Med sekalian belum nonton video sebelumnya, maka saya sarankan untuk menonton video sebelumnya agar dari yang soal yang pertama dengan soal yang terakhir saling berkesinambungan. Jadi tidak salah paham, tidak baik dalam hal pembahasan maupun perumusan. Oke, kita sedikit melihat-lihat sebelum kita masuk ke part yang kedua, yaitu sebelumnya kita membahas soal di mana kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya sudah tersedia, kemudian kita disuruh mencari sistem pertidaksamaannya. Oke, kemudian di sini kita sudah ada soal ceritanya, namun kita disuruh memberikan gambarlah daerah penyelesaiannya. Jadi di sini untuk menggambar daerah penyelesaiannya. Kemudian di soal ketiga disuruh menggambarkan juga, namun disuruh lebih lanjut lagi yaitu mencari biaya semurah-murahnya. Jadi sudah menentukan atau sudah menggunakan fungsi tujuan dan fungsi objektif. Oke, di part kedua ini kita masuk langsung menentukan nilai maksimum, tapi kita sudah disediakan, yaitu sudah disediakan model matematikanya atau sistem pertidaksamaan linearnya. Oke, jadi kita sudah ada. Jadi kita sudah ada pertidaksamaannya atau model matematikanya. Kita hanya diberikan perintah hanya menentukan nilai maksimumnya. Namun seperti biasa, maka kita harus menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya dulu untuk menentukan titiknya. Oke. Seperti biasa kita menentukannya yaitu kita tentukan koordinatnya dulu, yaitu di sini 0, ini 0, ini 0, 0, kemudian seperti biasa kita menghitungnya. Kita gunakan warna yang berbeda ya. Kalau X-nya 0 maka 6 dibagi 1 ya, karena di sini kan 1Y atau 1X di sini ya, 1X 1Y gitu ya, berarti ini adalah 6. Kemudian kita gambarkan kira-kira saja 6 di sini, kemudian 6 ini ya. Nah, kalau menggunakan penggaris jauh lebih proporsional menggambarnya, dan gambarnya juga jauh lebih lurus dan lebih enak dipandang. Kemudian untuk menentukan yang lainnya juga sama. Kalau X-nya 0 maka 15 dibagi dengan 3 yaitu 5. Kemudian kalau yang Y-nya 0 berarti 15 dibagi 2 yaitu 15 per 2 atau 7,5. Nah, berarti kita punya 5 itu berarti kalau 3 di sini 5 ya kira-kira ini. Nah, ini 5. Kemudian 15 per 2 atau 7,5, maka kira-kira di sinilah. Oke, ini 15-nya ya, oke 15 per 2. Nah, berarti kita tinggal garis, kita ganti warna yang berbeda saja lah. Kita warna hijau, kita tarik garis. Oke, anggap lurus ya. Dah, ini ada titik pertemuannya. Oke. Kemudian kita arsir seperti biasa, daerahnya kita arsir. Nah, garis yang pertamanya adalah yang X tambah Y, yaitu di sini kurang dari, dan garisnya adalah dari kanan atas, dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Nah, berarti sesuai dengan yang aturan kita buat tadi sebelumnya ya. Jadi di part yang sebelumnya, kalau adik-adik belum paham apa itu maksudnya kiri atas dan kanan bawah, nah itu maksudnya garisnya miringnya seperti ini. Nah, kan kalau dari sebaliknya miringnya, maka kalau itu kita bisa gambarkan miringnya seperti ini. Nah, seperti itu kebalikannya. Nah, itu nanti serba kebalikan juga. Berarti ini menandakan kalau dia arsirannya harus ke bawah. Arsirannya harus ke bawah. Karena arsirannya harus ke bawah, maka kita lawan. Nah, kita menggunakan aturan bersih. Nah, lagi-lagi kalau apa itu aturan bersih, maka adik-adik atau rekan sekalian harus menonton video part sebelumnya, yaitu aturan di mana kita menggunakan aturan berlawanan, yaitu arsirannya berlawanan. Jadi tujuannya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya yang daerahnya tidak ada arsirannya atau bersih sama sekali, kosong gitu ya. Berarti ini juga sama, arsirannya kita gunakan
warnanya sama nggak masalah karena menggunakan aturan bersih. Nah, jadi kalau menggunakan aturan kotor ya saran saya ya warnanya harus berbeda jadi akan terlihat nampak gitu ya. Dan ini juga untuk X lebih besar dari 0. Nah, ini kalau X ya. X lebih besar dari 0 sama dengan ini adalah sumbu Y. Nah, itu adalah sumbu Y adalah garis X sama dengan 0. Kalau X sama dengan Kalau Y sama dengan 0, nah berarti adalah sumbu X. Oke. Nah, ini arsiran kita sudah dapat. Maka kita dapat daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang paling bersih. Nah, daerah paling bersih adalah titiknya. Kita dapat 1, 2, 3. Jadi kita punya 2 titik. Nah, karena di sini kita sudah punya fungsi objektif atau fungsi tujuan ya, maka kita memberikan tanda ini A, ini B, C titiknya ya. Berarti kita punya titik A atau koordinat A yaitu 0,5. Ingat X dulu baru Y. Titik B kita harus cari. Kemudian titik C kita sudah dapat juga yaitu 6,0. Oke. Nah, untuk menentukan titik B, nah berarti titik B kita cari titik B. Berarti ini cari titik B. Nah, dengan cara eliminasi dan juga substitusi. Berarti X ditambah dengan Y sama dengan 6. 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 15. Nah, ini berarti bisa kita kali 2 ya. Kali 2 lebih gampang. Kali 2 berarti ini adalah 2X ditambah dengan 2Y sama dengan 12. Yang ini tetap 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 15. Oke. Terlihat jelas yang samanya itu dikurang ya, karena tandanya sama. Karena samanya itu adalah dalam hal X ya sama, nah hilang. Jadi tinggal 2, Y dikurang dengan 3Y, berarti minus Y. Sama dengan 12 kurang 15 minus 3. Berarti Y sama dengan, minusnya tinggal dicoret saja, 3 ya. Berarti kita dapat Y-nya adalah 3. Jadi ini kira-kira 3 lah. Sorry, 3-nya di sini ya, Y. 3 ini Y. Oke. Kemudian untuk X-nya, nah X-nya bisa didapat dengan cara yang kita menggunakan ini. Nah, ini. Berarti ini adalah X ditambah dengan Y sama dengan 6. Berarti X ditambah dengan 3 sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dikurang 3. Jadi kita beroleh nilai X sama dengan 3. Jadi sesuai ya, ini juga 3. Kita sudah dapat koordinatnya. Nah, kita sudah dapat koordinatnya, maka kita tinggal mensubstitusi nilainya. Nah, masing-masing kita substitusi. Oke, kita substitusi yaitu 5 dikali dengan 0 ditambah dengan 3 dikali dengan 5. Kita dapat nilai 15. Oke ya, sama dengannya kita harus tulis satu aja ya. Berarti ini 5 dikali dengan 3 ditambah 3 dikali dengan 3. Berarti 15 ditambah dengan 9. 24 ya. Kemudian 5 dikali dengan 6 ditambah 3 kali dengan 0. Berarti 30 tambah 0. Berarti 30. Yang diminta dalam soal adalah nilai maksimum. Jadi dalam hal ini nilai maksimum yang dimaksud dalam soal yaitu yang 30. Jadi yang ini ya. Oke, kita sudah dapat. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, jadi kalau misalkan kurang paham bisa tanya di kolom atau tulis di kolom komentar atau tanya langsung ke saya. Oke. Lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini soal cerita. Nah, maka yang menyatakan tentukan hasil penjualan maksimum. Nah, nih jadi soal ceritanya menentukan nilai maksimumnya. Jadi nilai maksimumnya ya. Maka di sini ada sepeda jenis A dengan harga jual. Jadi kita punya harga jual 600.000, suatu perusahaan membutuhkan biaya 200.000 dan waktu 20 jam. Jadi ada biaya, ada waktu. Nah, saya menggunakan tabelnya yang seperti ini. Berarti di sini saya bisa menuliskannya adalah biaya, kemudian ini adalah waktu. Nah, sepeda jenis A dan sepeda jenis B. Maka di sini saya tuliskan jenis A, jenis B. Maka ini adalah sigmanya, jumlahnya. Biaya untuk jenis A yaitu biayanya adalah 200.000. Saya tuliskan 200.000.
kemudian waktunya adalah 20 jam. Kemudian di sini, nah kalau misalkan kalian menuliskan rupiah silahkan, maka di sini tuliskannya jam. Oke. Kemudian biaya yang B-nya adalah biayanya adalah 100.000 dan waktunya 30 jam. Berarti di sini biayanya 100.000, kemudian waktunya adalah 30 jam. Kemudian dana yang tersedia 1.200.000. Nah, berarti 1.200.000. Oke. Kemudian waktu yang tersedia dalam per bulan adalah 240 jam. Nah, kita tuliskan dulu seperti biasa, yaitu menuliskan pertidaksamaannya atau model matematikanya. Berarti kita tuliskan model matematika. Nah, model matematikanya kita tentukan. Seperti biasa menentukan matematikanya, maka karena di sini ada A dan B, maka ini adalah perwakilan dari X dan Y-nya. Jadi kita ganti, ini adalah perwakilan untuk X, ini adalah perwakilannya adalah Y. Maka ini dibaca 200.000 X dan 200.000 Y. Nah, sama dengannya. Nah, karena biaya dana yang tersedia hanya 1.200.000, berarti kan dananya nggak mungkin lebih. Jadi, hanya punya uang maksimum 1.200.000 atau paling banyak 1.200.000 atau sebanyak-banyaknya biaya yang dia keluarkan hanya 1.200.000. Maka ini adalah menandakan kalau dia itu kalimatnya kurang dari. Maka kita tuliskan 200.000 X. Nah, jadi persamaan rupiahnya kita hilangkan ya, karena satuannya sudah sama dan di satuannya juga sudah sama jam. Nah, berarti ini 200.000 ditambah dengan 100.000 Y. Nah, ini kurang dari sama dengan 1.200.000. Nah, dalam hal ini kan kita bisa sederhanakan. Nah, sederhanakan dalam hal apa? Kita bisa coret. Nah, coret apanya? Nolnya ya. Berarti kita bisa hilangkan nolnya 5. Nah, ini sebanyak 5 kita hilangkan atau kita sederhanakan. Maka kita beroleh persamaan yang dimaksud dalam soal adalah 2X ditambah dengan Y kurang dari sama dengan 12. Inilah yang kita inginkan. Kemudian dengan cara yang sama juga, maka kita bisa cari tahu nilainya adalah waktunya adalah 20 jam, berarti 20X ya. Kemudian ditambah dengan 30Y. Nah, ini kemudian waktunya juga sama, tentu kurang dari, nggak mungkin waktunya lebih dari 240 jam karena yang di situ yang tertera adalah seperti itu. Nah, kemudian ini kita bisa sederhanakan, kita bagi 10 saja ya. Nah, kita bagi 10. Kita bagi 10 berarti seperti biasa nolnya kita coret saja. Nah, jadi kita punya pertidaksamaannya adalah 2X ditambah dengan 3Y, kemudian kurang dari sama dengan 24. Dan seperti biasa, X lebih besar dari 0, kemudian Y lebih besar dari sama dengan 0. Oke, ini adalah model matematika yang kita punya. Nah, setelah kita dapat model matematikanya, maka langkah berikutnya adalah kita menentukan koordinatnya. Nah, koordinatnya yaitu titik koordinatnya seperti biasa, ini X, ini Y, 0, 0. Kemudian X, Y, 0, 0. Nah, itu ya. Berarti ketika sudah dapat, kita cari tahu nilainya berapa. Nah, nilainya. Yang pertama ini berarti kalau ini 0 berarti 12 dibagi. Nah, ini dapatnya 12. Kemudian kalau 12 dibagi 2 dapatnya 6. Nah, kita dapat koordinatnya 0,12. 12 di sini. Nah, kalau 12 di sini berarti 6 ya kira-kira di sinilah. Nah, kita tarik garis ya. Nah, tarik garisnya. Sudah. Oke. Kemudian kita cari untuk koordinatnya berikutnya ya. Koordinat berikutnya berarti 24 dibagi dengan 3, dapatnya 8. Kemudian 24 dibagi dengan 2. Ingat ya, kalau Y-nya 0, berarti ini kan dianggap 0. Nah, berarti kan tinggal sisanya 2X. Berarti 2X sama dengan 24. Berarti 24 dibagi 2, 12. Nah, gitu ya. Cara mudahnya ya. Jadi langsung, karena di part yang kedua sudah diajarkan, jadi dianggap di part yang kedua. Di part yang pertama sudah diajarkan, jadi dianggap di part kedua ini sudah lebih mahir. Kita lihat koordinatnya adalah 8. Kalau di sini 6, berarti 8 sekitar di sini. Kemudian ini 6, berarti 12 ya kira-kira di sini. Nah, jadi kita tinggal tarik garisnya. Oke, tarik garisnya.
Ini kemudian kita arsir. Nah, kita arsir daerah himpunan penyelesaiannya yang dimana arsirannya seperti biasa, karena tandanya adalah kurang dari, arsirannya kita arsiran yang berlawanan. Nah, berarti arsiran bersih. Oke, kita sudah dapat. Kemudian ini juga sama. Ini tandanya kurang dari, maka arsirannya harusnya ke bawah. Nah, maka saya arsir ke atas. Nah, arsirannya ke bawah kenapa? Karena ini adalah garisnya yang dari arahnya dari atas kiri menuju ke bawah kanan. Nah, ini juga sama. Oke. Nah, dan ini juga sama. Nah, oke. Nah, misalkan kalau kalian bingung atas kiri terus kanan bawah itu bagaimana, maka kalian juga bisa menggunakan namanya metode uji titik. Nah, uji titik itu bagaimana sih uji titik? Nah, misalkan kalau kita menguji titik, nah kita punya garis yang pertama adalah yang 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Misalkan kita mau uji titik nih. Nah, uji titik. Nah, kalau kita tidak tahu kanan kiri atas dan kanan bawah garisnya, kanan atas kiri bawah tuh maksudnya garis yang saya maksud adalah yang garis begini. Nah, kalau sebaliknya itu berarti berlawanan. Berarti ini garis yang sesuai dengan soal. Nah, garisnya kan bentuknya seperti rata-rata. Nah, uji titiknya bagaimana? Nah, garisnya yang 12 sama 6 ini uji titiknya kita gunakan 0 karena 0 ada di bawah dia ya. Kenapa harus 0,0? Karena jauh lebih gampang menghitungnya. Kayak 2 kali 0 berarti y-nya 0. 0 tambah 0, 0. 0 itu kurang dari 12 benar atau salah? Nah, uji titiknya kita pakai 0,0. Apa harus pakai 0,0? Enggak harus. Nah, yang namanya uji titik itu atau perhitungan itu cari yang paling mudah dihitung, bukan paling kecil, tapi paling mudah dihitung menurut adik-adik atau rekan mes sekalian. Nah, uji titiknya kalau ketika dimasukkan 2 kali 0, 0, y-nya 0. Berarti 0 tambah 0, 0. 0 itu kurang dari sama dengan 12, betul atau salah? Oh, betul. Nah, betul ya atau benar ya? Betul. Nah, kalau betul maka diarsirnya ke bawah. Kalau salah maka arsirnya ke atas. Nah, karena kita menggunakan arsiran yang salah, tadi kan arsiran yang betul kan ke bawah. Karena kita menggunakan aturan bersih, maka arsirannya kebalikannya, maka arsirannya ke atas. Nah, seperti itu maksudnya uji titik. Itu kalau misalkan adik-adik atau rekan sekalian tidak mengerti apa itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah garis yang dari kanan dari atas kiri menuju ke kanan bawah atau dari kanan bawah menuju ke kiri atas. Nah, garisnya modelnya seperti ini. Jadi kalau bisa juga seperti ini. Ya pokoknya intinya dia memiliki gradien yang modelnya miringnya seperti ini. Kalau miringnya sebaliknya maka nanti juga serba kebalikannya, harusnya di arsirnya yang benar arsirnya adalah tandanya kurang dari, biasanya arsirnya kurang dari itu kan arsirnya ke bawah, maka dia untuk yang berlawanan arsirannya ke atas. Seperti itu kira-kira. Ya, berarti kita sudah dapatkan titiknya. Ya, titiknya daerah himpunan penyelesaiannya kita tahu ya, daerah himpunan penyelesaiannya daerah yang paling bersih. Nah, ini ya berarti kita sudah dapat tuh berapa 3 titik. Nah, seperti biasa. Nah, ini jawabannya nggak selalu 3 titik ya, adik-adik ya atau rekan-rekan sekalian. Bisa dapatnya hanya 2 titik, bisa lebih dari 3 titik. Nah, jadi nanti kemungkinannya akan banyak sekali kalau misalkan kalian lebih banyak lagi pertidaksamaan yang disajikan. Oke. Koordinat yang A kita tahu sudah ya, berarti dapatnya adalah 0,8. Nah, ini 8 ya, potong tadi tulisannya. Kemudian untuk yang B-nya, nah B-nya itu apa? B-nya itu adalah titik potong. Nah, titik potongnya kita belum tahu, belum kita hitung. Nah, kalau yang C-nya kita sudah paham, yaitu 6,0. Nah, titik C-nya kita cari dengan cara eliminasi. Eliminasi dari 2x ditambah dengan y sama dengan 12. Kemudian ini 2x ditambah dengan 3y sama dengan 24. Oke. Kemudian kita kurangkan ya, kita kurangkan. Nah, ketika kita kurangkan, nah tandanya kan sudah sama nih, sama yang dari mana ini sama. Berarti tinggal y dikurang 3y atau 1 dikurang 3 berarti min 2y. Sama dengan 12 dikurang 24 berarti min 12. Maka kita dapat nilai y-nya adalah min 12 dibagi dengan min 2. Sehingga min bagi min positif, 12 bagi 2 adalah 6. Kita sudah dapat y-nya 6. Untuk mendapatkan nilai x-nya kita bisa menggunakan yang ini 2x ditambah dengan 3 bukan 3 ya, 6 ya. Oke, 6. Oke, kita hapus saja jelek. Oke,
Oke, kita hapus. Nah, kemudian kita kembalikan, kita warna hitam ya. Oke, berarti y-nya adalah 6 ya. 6 sama dengan 12, sehingga 2x sama dengan 12 dikurang 6, sehingga kita dapatkan 2x sama dengan 6. X-nya adalah 6 dibagi dengan 2, sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 6 bagi 2 adalah 3 ya. Ya, kita punya koordinatnya adalah 3,6. Ingat koordinat X dulu baru Y. Ini masing-masing disubstitusi. Nah, substitusinya, nah, nilai atau fungsi objektif maupun fungsi tujuannya kita belum punya. Tapi kita tahu yang diminta adalah hasil penjualan maksimum. Jadi bukan untung ya, jadi penjualannya. Kalau penjualan itu berarti di sini penjualan yang A-nya kita sudah punya, maka fungsi objektifnya kita bisa tentukan fx-nya f, x, y sama dengan berarti 600.000 A atau X ya. Di sini kan perwakilan A adalah X ditambah dengan 800 ya. Ini 800 ya. Berarti harga jual, berarti di sini 800. Nah, 800 dari 800.000 Y. Nah, ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Itu hanya untuk menentukan penjualan maksimum. Nah, padahal kalau misalkan dalam soal bisa juga berapa tentukan keuntungan maksimum. Nah, kalau keuntungan yang namanya untung itu sama dengan harga jual, nah dikurang dengan harga beli. Jadi rekan-rekan med atau adik-adik sekalian juga harus sudah paham yang namanya tentang untung. Itu adalah tentunya adalah harga jual itu jauh lebih besar daripada harga beli, sehingga diselisihkan itu adalah untung. Jadi kalau ditanya fungsi objektif dari untung ya bagaimana? Ya, dia jualnya 600, nah biayanya 200. 200 kan sebagai biaya modal atau harga belinya. Berarti tinggal 600 dikurang 200, maka di sini jadinya 400x. Nah, berarti kalau yang 800 biayanya kan 100.000 saja, berarti 800 dikurang 100, 700. Berarti di sini nilainya tadi 400.000 X ditambah dengan 700.000 Y. Itu adalah fungsi objektif ketika ditanyakan, kalau ditanyanya adalah laba atau untungnya. Karena di sini hanya ditanyakan penjualannya, maka di sini kita tuliskan harga penjualannya, sehingga kita substitusi seperti biasa. Berarti ini adalah 600.000. Nah, oke, dikali dengan 0, oke ya. Kemudian ditambah dengan 800.000, kemudian dikali dengan 8. Sehingga kita dapat hasilnya 8 kali 8 adalah 6.400.000. Oke, kita dapat nih 6.400.000. Nah, ini kita rupiahkan ya. Nah, kemudian di sini juga cara yang sama juga, berarti 600.000 dikali dengan 3, nanti ditambah dengan 800.000. Nah, oke, dikali dengan 6, sehingga menghasilkan angka adalah berapa rupiah? 18 ditambah dengan 48, berarti 6.600.000 ya. 18 ditambah dengan 48, ya betul, 6.600.000. Oke. Nah, ini 00, sorry, kasih 00 sebagai penanda rupiah. Tadi 18 ditambah 48. Oke. Kemudian ini juga sama, 600.000 dikali dengan 6, kemudian ditambah dengan 800.000. Nah, nanti kalau misalkan sudah main nggak perlu seperti ini, langsung saja nggak masalah. Tapi ini hanya untuk mencegah kalau kalian terjadi kesalahan. Ini 6 kali 6 kan 36, berarti hanya 3.600.000. Jadi kalau misalkan ditanya, dalam hal ini ditanya berapa hasil penjualan maksimum. Nah, hasil penjualan maksimum yang mana? Nah, yang mana? Itu jawabannya adalah yang 6.600.000. Kalau ditanya berapa yang harus dia sediakan untuk jenis sepedanya, berarti kalau mau maksimum dia menyediakan 3 buah jenis A dan 6 buah jenis B. Nah, itu kalau ditanya ya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya pun sepertinya sama ya, yaitu jika harga tabel pertama 500 dan 1.000 harga pengeluaran minimum. Nah, ini ditanya pengeluarannya. Jadi kalau ditanya pengeluarannya, maka adik-adik atau rekan med sekalian bisa menggunakan cara yang cara nomor 5, tapi dicari yang paling kecil. Nah, kalau paling kecil berarti
hasilnya yang 3.600.000 ini. Maka anggap kalau ditanyanya berapakah pengeluaran minimum, nah berarti pengeluaran minimumnya 3.600.000. Nah, berapa yang harus berapa sepeda yang harus diproduksi agar pengeluaran minimum. Nah, berarti pengeluaran minimum cari yang hasilnya minimum, kemudian lihat titiknya, koordinatnya. Koordinatnya ini 6,0, berarti menyatakan 6 di sini adalah jenis A, berarti dia hanya memproduksi 6 buah jenis sepeda jenis A, kemudian dia tidak memproduksi sepeda jenis B, kan ada 0 saja, gitu ya. Berarti untuk penyelesaian nomor 6 pun seperti itu. Nah, ini berarti adik-adik bisa adik-adik atau rekan sekalian sebagai pembelajaran. Jadi adik-adik bisa mempelajari di sini. Jadi bisa sebagai bahan latihan. Kemudian untuk soal nomor 7 pun sama. Jadi di sini berapakah banyak minuman jenis A dan B agar diperoleh laba maksimum. Nah, ini laba. Nah, kalau laba di sini berarti kan di sini harga belinya 2.000 dan di sini 4.000. Kemudian dia memiliki modal serta memperoleh laba per buah. Nah, ini labanya sudah dijelaskan kalau yang ini. Karena ini labanya sudah dijelaskan, maka kita sudah langsung fungsi objektifnya langsung sudah ada atau fungsi tujuannya. Berarti di sini 800x ditambah dengan 600y. Jadi kita sudah diberi tahu kalau ini labanya. Nah, berbeda dengan kalau misalkan di soal nomor 5, kalau misalkan ditanya tentukan hasil laba maksimum. Nah, laba ya seperti tadi, berarti harga jual dikurang dengan modalnya atau harga belinya atau pengeluarannya. Berarti 600.000 dikurang dengan 200.000, maka beroleh 400.000x. Dan kemudian yang ini 800 dikurang 100 berarti 700.000y. Nah, itu kalau ditanya untuk mencari laba maksimum atau minimum jadi dari fungsi tujuannya. Kalau di soal yang ini kita sudah tahu labanya sudah diberitahu 800 dan ini labanya 600 untuk minuman jenis B. Dan ini juga untuk pembelajaran atau latihan bagi adik-adik atau rekan met sekalian. Kalau misalkan ada kesulitan atau kesusahan dalam hal penyelesaian soal nomor 6 maupun nomor 7, bisa layangkan pertanyaan di kolom komentar yang insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Ya, semoga ini bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Oke, anak met berbagi untuk menginspirasi.